Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelas PSTIB, saya Nabila Chernisa dengan NPM 231506122. Saya Samuel Linggom D. Pasaribu dengan NPM 231506126. Kalau nama saya M. Aidil Fikri dan NPM 2315061130. Baiklah, pada video ini kami akan menjelaskan sedikit mengenai hasil dari proyek kami, yaitu sistem reservasi hotel. Adapun yang akan dibahas dalam video ini, yang pertama itu mengenai definisi dari sistem reservasi hotel, yang kedua mengenai analisis kebutuhan, yang ketiga ada desain, yang keempat ada implementasi, yang kelima ada testing, dan yang terakhir ada maintenance. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari sistem reservasi hotel. Sistem reservasi hotel ini merupakan perangkat lunak yang mengelola pemesanan kamar, pengecekan ketersediaan, pengelolaan data tamu, menyajikan data pendapatan keseluruhan, dan pembayaran secara efisien. Sistem ini membantu para tamu dan staf hotel, serta menyediakan laporan untuk mendukung keputusan manajemen. Selanjutnya mengenai analisis kebutuhan. Terdapat dua kebutuhan, yaitu yang pertama, kebutuhan fungsional. Kebutuhan ini mencakup fitur-fitur yang harus ada pada sistem agar dapat menjalankan tugas utamanya. Yang kedua, ada kebutuhan non-fungsional, yang mana kebutuhan ini mencakup karakteristik kualitas sistem yang mendukung pengalaman pengguna dan juga performanya. Yang pertama mengenai analisis kebutuhan fungsional. Terdapat registrasi dan login pengguna, yang mana pengguna yang merupakan pelanggan atau admin harus login terlebih dahulu jika ingin melakukan pemesanan kamar. Lalu ada detail hotel, yang mana pengguna bisa melihat detail dari hotel tersebut, termasuk harga kamar, deskripsi, foto, dan ulasan pelanggan. Selanjutnya ada pemesanan kamar, yang mana pengguna ini dapat melakukan pemesanan kamar dengan memilih tanggal check-in, check-out, jumlah tamu, serta tipe kamar. Selanjutnya ada pembayaran, yang mana sistem harus mendukung berbagai metode pembayaran seperti kartu kredit, transfer bank, dan juga e-wallet. Selanjutnya ada manajemen pemesanan, yang mana pengguna ini bisa melihat status pemesanan, riwayat pemesanan, dan melakukan pembatalan jika diperlukan. Lalu ada ulasan dan rating, yang mana pengguna ini bisa memberikan ulasan dan rating setelah menginap di hotel tersebut. Kemudian ada manajemen hotel yang hanya bisa dikelola oleh admin, sehingga admin ini dapat mengelola data hotel seperti kamar, harga, dan juga promosi. Dan yang terakhir ada laporan pemesanan yang hanya dapat dilihat oleh admin. Admin ini dapat melihat laporan transaksi dan juga statistik pemesanan pada hotel tersebut. Kemudian yang kedua terdapat analisis kebutuhan non-fungsional. Terdapat keamanan, yang mana data pengguna dan transaksi harus dilindungi dengan enkripsi, serta sistem harus mendukung autentikasi yang kuat. Selanjutnya ada skalabilitas, yaitu sistem harus mampu menangani banyak pengguna secara bersamaan, terutama saat musim liburan, karena pasti banyak yang membutuhkan hotel untuk tempat mereka tinggal saat liburan. Kemudian terdapat ketersediaan, yang mana layanan eh, website dari sistem reservasi hotel ini harus tersedia 24/7 dengan uptime yang tinggi. Selanjutnya terdapat kecepatan akses, yaitu waktu respon pencarian dan pemesanan harus cepat. Idealnya itu berada di bawah 2 detik. Kemudian ada kompatibilitas perangkat, yang mana website tersebut harus responsif dan dapat diakses melalui perangkat mobile, tablet, dan juga desktop. Selanjutnya kinerja. Sistem ini harus dapat menangani pemrosesan data besar, terutama saat banyak pemesanan yang dilakukan secara bersamaan. Dan yang terakhir mengenai user interface yang ramah pengguna. Desain antarmukanya tentu harus yang mudah dipahami sekalipun untuk orang-orang yang kurang mengerti dengan teknologi, sehingga mereka ini tidak akan bingung dalam penggunaannya. Di sini saya akan menjelaskan bagian implementasi atau penerapan. Bagian implementasi dalam proses pengembangan sistem Anjungan Nusantara. Pada tahap ini, semua rancangan dan spesifikasi yang telah disusun sebelumnya
diubah menjadi bentuk nyata melalui pengkodean, pengaturan, database, dan integrasi berbagai komponen sistem. Jadi terdapat 3 poin, yang dimana kita akan mulai dari poin pertama yaitu analisis kebutuhan. Dalam tahapan analisis kebutuhan, kita perlu mengidentifikasi kebutuhan utama dari setiap pengguna website. Pertama, user atau tamu hotel harus dapat memesan kamar secara online. Mereka perlu akses untuk melihat ketersediaan kamar, harga, dan fasilitas. Selain itu, mereka harus bisa memilih tanggal check-in dan check-out, serta melakukan pembayaran online. Kedua, admin memerlukan fitur untuk memonitor dan mencatat pendapatan hotel, yang mencakup informasi transaksi pemesanan kamar. Yang ketiga, petugas resepsionis memerlukan alat untuk mengelola proses check-in dan check-out tamu secara efisien, termasuk pembaruan status kamar, seperti tersedia, terisi, atau dibersihkan. Poin kedua merupakan perancangan sistem atau desain. Sistem ini akan dirancang dengan 3 peran utama, yaitu user atau tamu, admin, dan resepsionis. Untuk bagian user, website akan memiliki tampilan yang user-friendly, di mana tamu dapat mencari kamar berdasarkan tanggal dan preferensi. Sistem reservasi terintegrasi dengan kalender untuk menghindari double booking, atau terjadinya proses booking duplikat. Admin akan memiliki panel dashboard terpisah yang menunjukkan pendapatan total berdasarkan periode waktu tertentu, dengan fitur untuk mengunduh laporan keuangan. Untuk resepsionis, akan ada modul khusus untuk mengelola daftar tamu yang sedang menginap, termasuk fitur check-in, check-out, dan pembaruan status kamar. Lanjut pada poin ketiga, yaitu pengembangan atau development. Pada tahap pengembangan, teknologi front-end seperti HTML, CSS, dan JavaScript digunakan untuk membangun antarmuka yang ramah pengguna. Untuk back-end, framework seperti Node.js atau Laravel bisa digunakan untuk menangani pemesanan, progres check-in dan check-out, serta pencatatan data pendapatan. Basis data relasional seperti MySQL atau PostgreSQL diperlukan untuk menyimpan informasi pemesanan, transaksi, dan status kamar. Pengujian dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa semua fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan, serta menjaga keamanan transaksi online dan data pribadi dari pengguna. Pertama yaitu testing atau pengujian, di mana testing merupakan tahap krusial dalam pengembangan sistem, di mana Web Anjungan Nusantara harus melewati serangkaian pengujian untuk memastikan bahwa setiap fungsionalitas berjalan dengan yang diharapkan. Nah, contoh-contoh dari testing ini adalah function testing, usability testing, performance testing, security testing, dan compatibility testing. Functional testing ini adalah tahap yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua fungsi utama dari sistem seperti pencarian hotel, pemesanan kamar, dan proses pembayaran berjalan dengan benar sesuai dengan spesifikasi. Pengujian ini dilakukan dengan memeriksa semua skenario pengguna, termasuk skenario batas, untuk memastikan tidak ada kesalahan pada fungsi penting tersebut. Contohnya, menguji apakah pengguna dapat mencari hotel, memilih kamar, memasukkan data pribadi, dan berhasil melakukan pembayaran. Selanjutnya ada usability testing, di mana pengujian ini fokus pada pengalaman pengguna dalam menggunakan sistem. Pengujian usability bertujuan untuk memastikan bahwa antarmuka pengguna atau UI mudah dimengerti, navigasi intuitif, dan seluruh proses reservasi berjalan tanpa hambatan. Lalu contohnya itu kita melibatkan pengguna untuk menguji apakah mereka dapat dengan mudah memahami proses pemesanan tanpa banyak petunjuk tambahan. Lanjut yaitu ada performance testing, di mana tahap ini menguji kemampuan website dalam mengganti beban. Selanjutnya ada performance testing, di mana tahap ini menguji kemampuan website dalam menangani beban pengguna yang tinggi. Pengujian ini meliputi pengujian kecepatan akses, waktu respon server, dan bagaimana sistem berperilaku ketika ada banyak pengguna yang mengakses secara bersamaan. Nah, contohnya cara performance testing ini yaitu dengan cara menjalankan simulasi dengan banyak pengguna yang menggunakan reservasi secara bersamaan untuk melihat apakah server dapat mempertahankan performanya. Lanjut yaitu ada security testing, di mana pada pengujian ini fokus pada aspek keamanan website
terutama dalam hal perlindungan data sensitif seperti informasi kartu kredit, data pribadi pengguna. Pengujian ini memastikan enkripsi, perlindungan terhadap serangan SQL injection, cross-share, script atau CSS, dan ancaman keamanan lainnya. Nah, contohnya yaitu dengan memastikan bahwa data pembayaran pengguna terenkripsi dengan aman dan tidak ada celah yang bisa dieksploitasi oleh hacker. Lalu selanjutnya ada compatibility testing, yaitu pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa website berjalan dengan baik di berbagai platform, termasuk berbagai perangkat seperti desktop, tablet, dan juga mobile, dan browser seperti Chrome, Firefox, Safari, dan lain-lain. Hal ini penting agar semua pengguna mendapatkan pengalaman yang konsisten. Nah, contohnya ini kita menguji tampilan dan fungsionalitas website pada beberapa perangkat dan browser untuk memastikan konsistensi dan compatibility-nya. Selanjutnya ada proses maintenance atau pemeliharaan, di mana setelah website Anjungan Nusantara diluncurkan, pada proses maintenance ini diperlukan untuk memastikan bahwa website tetap aman, stabil, dan relevan dengan penggunaan teknologi serta kebutuhan pengguna. Nah, maintenance ini ada beberapa tingkatan seperti ada bug fixing, security update, system update, feature enhancement, dan monitoring. Nah, pertama itu ada bug fixing, di mana setelah peluncuran website mungkin akan muncul bug atau kesalahan yang tidak terdeteksi selama pengujian. Tim pengembang perlu segera memperbaiki bug ini agar tidak mengganggu pengalaman pengguna atau menyebabkan masalah yang lebih besar. Nah, contohnya itu jika ada masalah seperti error pada pembayaran, tim harus segera memperbaikinya. Lanjut kita ada security update. Seiring dengan berkembangnya waktu, keamanan bisa ditemukan pada teknologi yang digunakan dalam menggunakan website. Oleh karena itu, nanti ada sistem update, di mana seiring waktu kerentanan baru bisa ditemukan pada teknologi yang digunakan dalam pengembangan website. Oleh karena itu, penting untuk secara rutin menerapkan perbaruan keamanan untuk melindungi sistem dari serangan cyber. Nah, contohnya yaitu melakukan update patch keamanan dan melindungi website dari serangan baru seperti ransomware dan serangan DOS. Lanjut yaitu sistem update, di mana teknologi yang digunakan untuk membangun website seperti framework dan database perlu diperbarui secara berkala untuk menjaga stabilitas dan performanya. Update ini memastikan bahwa sistem tetap berjalan optimal dan kompatibel dengan teknologi terbaru. Nah, contohnya itu seperti memperbarui versi framework seperti Laravel atau database MySQL untuk menjaga performa opsional. Lanjut ada fitur enhancement, di mana berdasarkan umpan balik pengguna, tim pengembang mungkin menambahkan fitur baru atau meningkatkan fitur yang sudah ada. Nah, penambahan fitur bertujuan untuk meningkatkan fungsionalitas dan kepuasan pengguna. Contohnya itu menambahkan opsi pembayaran baru seperti e-wallet atau meningkatkan sistem rekomendasi hotel berdasarkan preferensi pengguna. Nah, yang terakhir itu ada monitoring, di mana website harus tetap dipantau untuk mendeteksi masalah lebih awal, seperti penurunan performa atau potensi serangan. Pemantauan ini memungkinkan tim untuk bereaksi cepat jika ada masalah yang dapat mempengaruhi pengguna. Nah, contohnya kita menggunakan alat pemantau seperti Google Analytics atau New Relic untuk melacak performa dan update patch. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya akan menjelaskan tentang aplikasinya. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai tampilan dari web Anjungan Nusantara. Jadi pada bagian home, di sini terdapat pada bagian kiri terdapat logo Anjungan Nusantara. Pada bagian tengah hingga ke kanan atas layar terdapat menu home, explore, rooms, about, contact, dan juga book now. Kemudian pada bagian tengah terdapat lokasi dari Hotel Anjungan Nusantara, tipe kamar yang ingin dipesan, jumlah orang yang ingin menginap, kemudian terdapat tanggal check-in dan juga tanggal check-out. Kemudian jika kita scroll ke bawah, maka terdapat fasilitas-fasilitas yang ada pada Hotel Anjungan Nusantara. Kemudian terdapat juga tipe-tipe ruangan beserta gambar dari ruangan-ruangan tersebut yang ada pada Hotel Anjungan Nusantara. Terakhir, terdapat testimoni-testimoni dari pengunjung yang sudah pernah mengunjungi Hotel Anjungan Nusantara. Kemudian, jika kita melakukan klik Book Now pada bagian booking, maka kita akan dilanjutkan pada menu login. Di sini pengguna diharuskan memasukkan email dan password agar bisa melakukan booking pada Hotel Anjungan Nusantara. Jika pengguna tidak memiliki akun untuk login, maka pengguna dapat register atau mendaftarkan akun baru dengan klik register di bagian bawah.
Register diawali dengan memasukkan email, password, dan juga password konfirmasi. Jika register sudah dilakukan, maka pengguna akan diarahkan kembali ke menu login. Dan jika kita klik login dengan email yang baru saja didaftarkan, kita akan kembali diarahkan ke menu home. Di sini, sekarang kita bisa melakukan akses ke menu-menu selanjutnya. Di sini saya akan memasukkan atau mengklik menu explore. Dalam menu explore ini, terdapat video yang dapat diputar untuk menampilkan keseluruhan dari pemandangan dan juga kelebihan yang dimiliki oleh Hotel Anjungan Nusantara. Kemudian, di sini juga terdapat tour visual yang akan menampilkan kelebihan-kelebihan yang ada pada Hotel Anjungan Nusantara, seperti kamar-kamar yang luxurious atau elegan, terdapat juga gym center untuk orang latihan, dan juga restoran. Kemudian, kita akan mengakses ke menu Rooms. Di menu Rooms ini, terdapat deskripsi-deskripsi beserta harga-harga dari tipe-tipe kamar yang ada pada Hotel Anjungan Nusantara, seperti lumbung, panggung, hingga keraton room. Kemudian di menu About, terdapat deskripsi mengenai Hotel Anjungan Nusantara beserta manajer-manajernya dan juga klien yang ada pada Hotel Anjungan Nusantara. Terakhir, di menu Kontak merupakan suatu menu yang dimana jika kita ingin menghubungi Hotel Anjungan Nusantara sebagai bentuk menyampaikan kritik atau saran, kita dapat menyampaikannya melalui mengisi nama lengkap, mengisi email, dan juga pesan yang ingin disampaikan kepada Hotel Anjungan Nusantara. Terakhir, saya akan memberi penjelasan mengenai bagaimana cara memesan suatu kamar pada web Anjungan Nusantara. Jadi pertama-tama kita masuk ke menu room. Lalu setelah kita masuk ke menu room, kita memilih ruangan yang ingin dipesan. Seperti lumbung, panggung, joglo, gadang, royal, dan juga keraton. Di sini kita akan klik lumbung room. Maka kita klik book now. Lalu di sini kita diharuskan untuk memasukkan nama, NIK, alamat, nomor telepon, dan juga email. Selanjutnya, kita diharuskan untuk menentukan tanggal berapa dan jam berapa kita check-in. Begitu pula hal yang sama dengan check-out. Kita memasukkan tanggal dan juga jam. Kemudian, kita diharuskan untuk menulis tipe ruangan yang ingin kita pesan, dan juga berapa orang dewasa dan juga anak-anak yang akan tinggal pada ruangan tersebut. Kemudian, jika semua data telah terisi, kita akan lanjut dengan klik payment. Di bagian payment, akan ditampilkan total biaya yang akan diperlukan untuk menginap pada Hotel Anjungan Nusantara, dan juga terdapat variasi-variasi pembayaran seperti credit card, kris, e-wallet, ataupun m-banking. Dan jika sudah selesai, kita dapat melakukan confirm payment dengan klik pada bagian confirm payment. Sekian penjelasan project mengenai sistem reservasi hotel dari kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.